Lanjut, Per. Woi, lanjut. Cepetan, doi. Cepetan, doi. Per. Ya, oke. Sorry. Ya, kita lanjut ke sesi kelima. Di sini mujizat. Mujizat itu atau tanda ajaib, ya kan? Bisa itu peristiwa yang terjadi karena kuasa Allah melampaui hukum alam, dan biasa bertujuan untuk ada 3. Yang pertama, menunjukkan kuasa dan kasih Allah. Yang kedua, menentukan iman manusia dan bisa membuktikan kebenaran pesan atau utusan seperti Nabi atau Yesus Kristus. Nah, ada beberapa contoh mujizat besar dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, di pencipta dunia, itu di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Yang kedua, air bah atau air bah di zaman Nuh. Nah, Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarga dan seisi keluarganya, yaitu di Kejadian pasal 7 sampai pasal 8. Nah, yang ketiga, laut terbelah dalam kepemimpinan Musa di bangsa Israel pada saat menyeberang. Terus yang keempat, roti mana dari langit. Maksudnya Tuhan memberi makanan di padang gurun. Dan yang kelima, air keluar dari batu pada saat Musa memukul batu dan air itu. Dan api turun dari langit di zaman Elia pada saat Gunung Karmel melawan Nabi Baal. Ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39. Dan yang terakhir, Daniel ada di Gua Singa. Itu ada di kitab Daniel pasal 6. Nah, dan di kitab Perjanjian Baru ada 7 poin contoh-contohnya. Nah, pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, buta, tuli, lumpuh, kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan 2 ikan. Kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus sendiri di puncak mujizat dalam iman Kristen. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dan melakukan mujizatnya. Nah, jadi itu contoh-contoh mujizat atau tanda ajaib atau peristiwa luar biasa yang terjadi karena kuasa Allah melampaui hukum alam dan biasanya dan lain sebagainya. Itu yang bisa aku sampaikan. Dan sesi ke-6 yaitu kepandaian adalah bonus. Nah, apa sih arti kepandaian adalah bonus? Kepandaian adalah bonus. Nah, bentar ya. Lu mau makan nggak, Un?
Soalnya gua mau makan, gua belum makan dari pagi. Lanjut sesinya, Per. Ya, ya. Bentar. Hah? Orang makan mau udah gede. Ya, Bukan nasi sendiri. kepandaian adalah bonus. Hah? Mau nggak? Nah, dalam pandangan Alkitab ini bukan tujuan utama hidup manusia, melainkan apa yang Tuhan beri, pemberian dari Tuhan harus kita gunakan dengan bijak, harus mempunyai rendah hati. Yang utama adalah takut akan Tuhan. Nah, di kitab Amsal 1 ayat 7 mengatakan Oh, ada nih. takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di sini hikmat dan pengetahuan itu adalah bonus dari Tuhan. Dari sikap hati saya ulangi, bonus itu dari sikap hati yang takut akan Tuhan. Yang contoh yang kedua, ya, Pengkhotbah pasal 2 ayat 26 mengatakan, karena kepada orang yang dikenan diberikan hikmat, pengetahuan, dan sukacita, tapi kepada orang berdosa diberikannya kesibukan untuk mengumpulkan dan menimbun, supaya diberikan kepada kepada orang yang dikenan Allah. Nah, jadi kepandaian bukan hasil usaha semata, melainkan karunia Allah, karunia dari Allah kepada orang yang berkenan di hadapannya. Yang ketiga, kepandaian atau hikmat itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk ego kita, bukan, tapi kepandaian atau hikmat itu diberikan oleh Tuhan sebagai bonus bagi yang mau berserah atau meminta kepada Tuhan. Yang keempat, pengetahuan atau kepandaian tanpa kasih itu tidak berarti apa-apa. Jadi kepandaian hanyalah bonus. Yang utama adalah kasih yang utama. Jadi kesimpulan poin yang ini adalah, yang pertama, kepandaian bukan tujuan hidup, tapi hadiah itu atau bonus itu dari Tuhan. Yang kedua, terpenting adalah takut akan Tuhan, kerendahan hati, dan kasih. Yang terakhir, hikmat sejati datang bukan dari otak pikiran kita, tetapi dari hati itu yang tunduk pada Tuhan. Oke? Lanjut, Per. Oke. Poin sesi ke-8 ya, Bang Kur ya? Iya. Habis itu sesi ke-8. Ini kedua. Tadi ke-5, 6, 7. Sekarang ke-7. Itu jangan lupa kamu jangan lupa, itu kan udah aku tandain di OS juga ada, di ibadah penghibur kan udah ada. Sebentar. Saya coba. Kita dulu. Sabar ya, sabar. Karena di gua nggak ada. Kalau mau sih gue sendokin jadinya bareng-bareng. Mana sih? Oke, kita lanjut. Temanya tentang jangan bodoh. Nah, bentar ya. Nih.
masuk ke poin selanjutnya. Nah, cinta kalian banyak ayat yang membahas tentang Alkitabiah. Nah, yang pertama kalian pilih cinta uang apa? Yang pertama, poin pertama, cinta uang dalam Alkitab. Nah, ini Alkitab tidak mengatakan bahwa uang itu adalah jahat ya teman-teman, tetapi bahwa cinta uang itu adalah akar dari kejahatan. Kenapa dikatakan itu? Ada di ayatnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Artinya, uang sendiri itu bisa berguna untuk menolong kita, untuk memberi kita, untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kalau uang itu menjadi tujuan hidup atau menggantikan Tuhan, maka ia menjadi berhala. Di ayatnya ada di Matius pasal 6 ayat 24. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Poin yang kedua, cinta kepada Tuhan. Nah, cinta kepada Tuhan adalah hukum terutama. Dan di ayatnya di mana sih? Di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Dikatakan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke, saya lanjut ya. Halo, dengeran nggak suara saya? Yo. Oh, yo. Oke. Nah, ini di yang kedua, cinta kepada Tuhan. Nah, hukum yang terutama yaitu pertama yang harus kita tahu, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kasih kepada Tuhan itu kita dikatakan menempatkan Tuhan itu di atas segala hal, yaitu termasuk apa sih? Uang. Kalau dalam Batak sinamo, kepeng, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan uang itu sebagai kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya. Ya kan? Keseimbangan Tuhan akan memberkati kita, tapi hati kita harus murni, bukan ECS. Contoh keseimbangan hati kita harus hati yang murni itu, contohnya Tuhan tidak menolak kekayaan Abraham, tidak menolak Daud, Salomo, Ayub. Mereka itu adalah orang-orang kaya, tetapi mereka diperhitungkan benar karena iman dan ketaatan, bukan karena harta. Jadi uang adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan, bukan berganti Tuhan. Ya. Nah,
kesimpulan yang tentang ini dalam aspek kehidupan kita fokus hidup kita harus jadi lupa. Kita harus harus cinta kepada Tuhan, bukan cinta pada uang. Yang kedua, kita harus keseimbangan supaya Tuhan memberkati, tapi hati kita harus murni, tidak bersungut-sungut, dan itu yang bisa aku sampaikan. Terus lanjut ke poin selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang capek juga ya. Minum air putih. Oke, kita break dulu deh. Kita break dulu ya. Bentar ya. Nggak boleh break, Per.